Shalom sahabat Korpus Kristi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengomentari video ceramah Ustadz Adi Hidayat yang berbicara tentang Gereja Katolik beberapa hari yang lalu. Memang hal senada, ajaran serupa bukan baru terjadi kali ini yang diucapkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Ada dalam video yang lain juga, yaitu terjadi di 4 tahun yang lalu. Ustadz Adi Hidayat berbicara hal yang sama tentang Gereja Katolik. Banyak hal yang dibicarakan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam video itu ya, dalam ceramah itu. Tetapi saya hanya ingin mengomentari, ya, menanggapi dua hal karena itu yang berkaitan dengan doktrin Gereja Katolik, di mana Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa dalam beribadah, orang Katolik tidak beribadah langsung kepada Tuhan, tetapi lewat perantara. Yang kedua juga, Bapak Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa orang Katolik menyembah Santo Domingo. Ya. Dua hal ini saya tekankan itu tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Gereja Katolik. Saya tidak tahu dari mana Bapak Ustadz mengambil referensi tentang apa yang disampaikan ini. Ya, karena dalam Gereja Katolik tidak pernah ada ajaran yang demikian. Tidak ada. Itu Bapak Ustadz mencari di mana saja dalam referensi Gereja Katolik tidak ada. Semua dokumen Gereja Katolik, referensi resmi Gereja Katolik tidak pernah diajarkan bahwa orang Katolik menyembah Tuhan lewat perantara dan juga menyembah Santo Domingo. Ya, itu tidak ada. Dokumen resmi Gereja Katolik, misalnya KGK atau Katekismus Gereja Katolik, tidak ada satupun yang menjelaskan untuk menyembah Tuhan lewat perantara dan menyembah Santo Domingo. Tidak ada. Ya, itu jelas itu, tidak ada. Kalau Bapak Ustadz mau mempertahankan argumennya, tolong kasih tahu ke kami dari mana Bapak Ustadz ambil itu. Tunjukkan kepada kami, ya. Tunjukkan kepada kami di mana itu. Supaya menjadi jelas sumber referensi yang menjadi pegangan dari Bapak Ustadz. Kalau misalnya Santo Domingo yang dimaksudkan oleh Bapak Ustadz itu ialah Santo Dominikus, pendiri dari Ordo Dominikan atau Ordo Pengkhotbah, tentu itu tidak tepat. Ya, tidak tepat sekali. Karena orang Katolik sudah menyembah Tuhan, melakukan Ekaristi, ya, beribadah itu sebelum Santo Dominikus ada. Santo Dominikus itu hidup antara abad 12-13. Jauh sebelum itu orang Katolik sudah beribadah, sudah merayakan Ekaristi, ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat itu secara historis itu tidak benar. Ya. Sehingga saran dari saya, Bapak Ustadz, kalau berbicara tentang Gereja Katolik, dimohon supaya baca dulu sumber-sumber resmi Gereja Katolik. Jangan terlalu banyak Bapak Ustadz. Baca saja Katekismus Gereja Katolik. Di situ dijelaskan semua, Pak. Intisari, dijelaskan semua yang menjadi doktrin ajaran resmi Gereja Katolik ada dalam Katekismus Gereja Katolik. Di sana dijelaskan semua. Misalnya bagaimana untuk merayakan Ekaristi itu dijelaskan semua, Pak. Ya. Sehingga ketika Bapak Ustadz menyinggung atau menyampaikan sesuatu tentang Gereja Katolik dalam ceramah Bapak, itu benar. Tidak salah, tidak ada penyesatan. Karena yang terlihat sekarang ialah Bapak Ustadz hanya mengambil atau menjelaskan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran Bapak, tanpa referensi yang mumpuni. Apa saja yang
ada dalam pikiran Bapak, itu Bapak ucapkan, itu Bapak sampaikan di hadapan umat Bapak. Itu yang terlihat ya Bapak Ustadz. Sehingga saya sangat menyayangkan itu. Kami sangat menyayangkan itu. Karena Bapak Ustadz telah menyesatkan banyak orang. Selain Bapak Ustadz menyesatkan umat, di mana Bapak Ustadz melakukan ceramah itu, tetapi juga menyesatkan banyak orang ketika orang lain mendengar atau menonton video dari Bapak Ustadz itu, ceramah Bapak Ustadz itu di media sosial. Menyesatkan banyak orang, sekali lagi saya katakan. Orang-orang yang tidak memahami gereja Katolik, ajaran gereja Katolik, menganggap benar apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz itu. Sehingga mereka mulai menyimpulkan secara liar bahwa orang Katolik benar-benar menyembah Allah atau beribadah lewat perantara atau menyembah Santo Domingo. Nah, ini berbahaya, Bapak. Ini sangat berbahaya. Karena dari asumsi liar itu orang akan berpikir secara negatif tentang gereja Katolik. Ya, ini bisa menimbulkan gesekan perasaan tidak enak antara umat beragama. Sehingga ya dari apa yang terjadi kelihatan memang Bapak Ustadz sedang membohongi atau membodohi umat-umat Bapak dan banyak orang lain. Karena Bapak orang yang terkenal, sehingga banyak orang mungkin menganggap benar apa yang disampaikan Bapak. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada dalam gereja Katolik. Kebenarannya itu beda jauh. Ya, beda jauh sekali. Sehingga yang saya maksudkan ialah apa yang ada Bapak Ustadz sampaikan di hadapan umat Bapak tentang gereja lain atau tentang gereja Katolik khususnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bisa dipertanggungjawabkan ketika apa yang Bapak Ustadz sampaikan itu dibandingkan lagi atau diuji lagi dengan apa yang sesungguhnya ada dalam gereja Katolik. Ya, Bapak Ustadz, itu katekismus gereja Katolik itu banyak, Pak. Itu bisa di penerbit Kanisius itu ada, atau penerbit Obor, atau di toko-toko buku Katolik, penerbit Katolik itu lengkap semua ada di sana, Pak. Karena itu dokumen resmi tentang ajaran gereja Katolik, pasti ada di sana. Bapak bisa beli itu, kemudian baca, pahami, baru jelas ke umat. Supaya jangan terjadi penyesatan. Ya, kalau penyesatan, ya bagaimana tuh? Seorang ustadz, seorang akademisi, orang yang berpendidikan, tetapi kok menyesatkan umat. Ini kesannya tidak baik, Pak, untuk bangsa kita. Ya, supaya kerukunan umat beragama juga bisa terjaga terus. Bagaimana juga perasaan Bapak kalau misalnya hal yang sama ketika orang Katolik menyampaikan agama Islam tidak sesuai dengan apa sesungguhnya dalam agama Islam, menyampaikan berdasarkan asumsi. Kalau berdasarkan asumsi, Pak, ini bahaya juga. Ya, itu bisa terjadinya salah persepsi. Dan itu juga yang terjadi saya lihat sekarang. Dari orang-orang Islam itu sendiri ketika mendengarkan ceramah Bapak, mereka banyak berkomentar bahwa apa yang Bapak sampaikan itu seolah benar. Sekali lagi saya tekankan, itu salah besar, Pak. Salah besar. Ya, semoga Bapak bertobat. Ya, sekali lagi saya katakan semoga Bapak bertobat. Karena ini penting supaya orang salah menilai sesamanya dari sudut pandang yang salah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.